Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman guru hebat senusantara. Jumpa lagi dengan saya Astuti Hadirahayu, guru SMA Negeri 1 Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu aplikasi, yaitu aplikasi Mendeley Desktop, sebagai salah satu tugas Diklat Daring Gumun Gelombang 3 tentang penulisan artikel tahun 2020. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa itu aplikasi Mendeley Desktop? Untuk apa kita harus mengenal aplikasi Mendeley Desktop? Baiklah, saya akan mencoba untuk mengenalkan Mendeley Desktop pada teman-teman semua. Mendeley Desktop adalah sebuah aplikasi yang sudah terhubung dengan Elsevier. Apa itu Elsevier? Elsevier adalah salah satu perusahaan di bidang penerbitan yang sudah terintegrasi dengan Scopus atau jurnal bereputasi internasional. Nah, ini lambang dari ikon Mendeley Desktop seperti ini, teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman tahu bahwa hampir semua jurnal yang berakreditasi maupun bereputasi sudah menggunakan template Mendeley Desktop. Maka dari itu, kita sebagai guru yang tentunya suatu saat kita dituntut atau mungkin kita diharuskan untuk menulis artikel, apalagi kalau artikel itu kita kirimkan ke jurnal internasional maupun jurnal nasional yang berakreditasi, tentunya kita wajib untuk mengetahui dan mahir untuk menggunakan aplikasi Mendeley Desktop. Oh ya teman-teman, sebelum teman-teman menggunakan Mendeley Desktop ini, pastikan teman-teman sudah mendownload dan menginstal Mendeley Desktop terlebih dahulu ya. Silahkan nanti teman-teman semua setelah ini bisa menginstalnya. Sekarang kita lanjut ke penggunaan Mendeley Desktop. Ada beberapa langkah dalam penggunaan Mendeley Desktop. Yang pertama, kita buka dulu Mendeley Desktop-nya. Kita buka Mendeley Desktop-nya. Di sini tampilan dari ikon Mendeley Desktop yang ada di layar komputer Bapak Ibu semuanya. Ini tampilan dari layar Mendeley Desktop Bapak Ibu. Apabila kita perhatikan tampilan dari Mendeley Desktop di layar komputer seperti ini, teman-teman. Mendeley Desktop terdiri dari 3 buah kolom, yaitu kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga, yang mana masing-masing kolom ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Apabila teman-teman membuka atau baru pertama kali membuka untuk Mendeley Desktop-nya, maka tampilannya akan masih kosong seperti ini. Untuk kolom 1 seperti ini, kolom 2 masih kosong, kolom 3 masih kosong. Nanti teman-teman tidak usah bingung mengapa layar 2 dan layar 3 masih kosong, karena teman-teman semuanya belum menggunakan Mendeley Desktop, belum mengisikan file atau dokumen ke dalam Mendeley Desktop, sehingga tampilannya masih kosong seperti ini. Karena saya sudah mengisikan file dan dokumen, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk kolom kedua
ini sudah ada isinya. Sementara kolom ketiga ini belum ada isinya. Akan terlihat, akan terisi kolom 3 apabila kita klik salah satu file yang ada di kolom 2 ini. Nah, ini kalau kita klik maka di sini ada isinya. Masing-masing kolom seperti tadi yang sudah saya sampaikan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, kolom pertama berisi fitur-fitur yang bisa kita gunakan dalam tulisan atau artikel kita. Di sini ada beberapa fitur, ada all document, kemudian dari atas ada literatur search, ada all document, kemudian ada recently add, ada recent read, terus ada favorit, ada need review dan seterusnya sampai di sini ada folder-folder. Folder-folder di sini fungsinya adalah agar untuk menata agar file-file yang ada di dalam kolom 2 ini terlihat rapi. Kalau saya klik all dokumen, maka semua file atau dokumen akan muncul di sini. Apabila kita akan mencari salah satu file, biasanya kita akan menjadi kesulitan. Untuk itu, kita bisa merapikannya dengan membuat folder seperti ini, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Saya di sini memisahkan folder untuk buku sendiri, untuk jurnal sendiri, untuk jurnal yang mind map sendiri, untuk model-model pembelajaran sendiri, seperti itu. Nah, untuk kolom yang kedua ini berisi referensi. Kolom kedua ini berisi referensi, di mana referensi ini berupa file-file atau dokumen yang sudah teman-teman download terlebih dahulu, kemudian teman-teman memasukkannya ke dalam Mendeley desktop. Jadi kolom kedua ini seperti perpustakaan online, ya, seperti perpustakaan online. Lanjut ke kolom ketiga. Kolom ketiga ini berisi metadata. Ya, kolom ketiga ini berisi metadata. Kita klik berisi metadata. Untuk metadata ini mungkin ada teman-teman yang bertanya, apa itu metadata? Nah, metadata adalah identitas dari buku atau jurnal yang ada di kolom nomor 2. Yang terdiri dari di sini ada judul, kemudian ada pengarangnya siapa, autornya siapa, kemudian termasuk jurnal atau buku, tahun penerbitannya, kemudian ada volume, ada berapa halamannya, ada abstrak, sampai di sini ada filenya yang bisa kita lihat. Sekarang kita pindah ke bagian atas. Di sini ada foto saya. Kalau teman-teman di sini belum ada fotonya, maka teman-teman bisa untuk memberikan foto. Jadi pada saat teman-teman nanti register, langsung memasukkan foto teman-teman, sehingga akan muncul otomatis di sini foto teman. Kemudian yang kedua, ini ada yang namanya mesin pencarian, ada search di sini. Ada kolom pencarian atau kotak pencarian. Kotak pencarian ini tujuannya adalah untuk mempermudah teman-teman mencari buku atau mencari jurnal yang dibutuhkan.
Kemudian kita lanjut ke sebelah kiri di sini. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa fitur ya, yang harus teman-teman perhatikan. Di sini adalah tentang fitur tools ya, ada fitur tools di sini. Kita klik tombol tools di sini, pastikan teman-teman semuanya urutan baris ketiga ini tertulis uninstall MS Word plugin. Pastikan tulisannya adalah uninstall MS Word plugin. Apabila di sini masih tertulis install, maka teman-teman harus merubahnya menjadi uninstall. Cara teman-teman bisa klik kanan, kemudian klik uninstall. Nanti otomatis akan berubah menjadi uninstall MS Word plugin. Mengapa demikian? Karena kalau sudah uninstall seperti ini, artinya Mendeley Desktop sudah terhubung dengan Microsoft Word teman-teman semua. Kita sekarang buktikan apakah betul Mendeley Desktop ini sudah terhubung dengan Microsoft Word teman-teman. Kita buka Microsoft Word-nya, kemudian kita klik reference. Nah, setelah diklik reference, maka akan muncul lambang Mendeley Desktop di sini. Di sini ada insert citation, kemudian di sini ada open Mendeley, ada insert bibliography. Itu seperti itu ya. Setelah tombol tools, kita masuk ke literatur search. Nah, literatur search ini fungsinya untuk mencari referensi yang berupa buku-buku primer maupun jurnal. Kalau kita klik literatur search, kemudian kita tuliskan di sini buku atau jurnal yang teman-teman butuhkan. Misalnya saya membutuhkan buku-buku tentang mind map misalnya. Seperti ini, kita enter ya, maka akan muncul banyak sekali buku-buku di sini yang berkaitan dengan mind map. Nah, nanti teman-teman pilih buku mana yang menurut teman-teman itu akan mendukung artikel teman-teman. Kalau misalnya ini kebetulan ini sudah saya ambil. Kalau misalnya yang ketiga ada The Efficacy of the Mind Map Study Technique. Nah, teman-teman cocok dengan yang ini, maka teman-teman bisa mengkliknya. Nah, setelah diklik maka teman-teman bisa mengambilnya atau menyimpannya dengan cara klik save reference. Tapi sebelum diklik save reference, teman-teman pastikan dulu di sini apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, tinggal save reference. Kita save reference ya, kita save. Kemudian di mana menyimpannya? Teman-teman bisa lihat di recent add. Recent add ini artinya adalah referensi atau jurnal atau buku atau file yang baru saja dimasukkan ke Mendeley Desktop oleh teman-teman. Kita klik recent add-nya, kemudian kita lihat bagian paling bawah. Nah, bagian paling bawah ini berarti yang terbaru, yang baru dimasukkan. The Efficacy of the Mind Map Study Technique. Seperti itu. Kemudian setelah literatur search, yang berikutnya adalah My Library. Ini yang berikutnya adalah My Library. My Library ini terdiri dari beberapa fitur, yaitu ada All Documents, ya, ada All Document. Ini adalah berisi semua file atau dokumen yang sudah teman-teman masukkan ke dalam Mendeley Desktop.
Kemudian ada recent add, yaitu tadi file yang terbaru yang baru saja teman-teman masukkan. Kemudian ada recent read, artinya adalah di sini file atau dokumen yang baru saja teman-teman baca. Kemudian di sini ada favorit, ada net, ada publication. Nah, di sini apa yang sudah dipublikasikan, ya, hasil tulisan teman-teman yang sudah dipublikasikan. Berikutnya di sini ada folder, seperti ini. Ini tadi sudah saya sampaikan, tujuannya adalah untuk merapikan file-file yang ada di Mendeley Desktop teman-teman semuanya. Kalau seperti ini nanti kita akan lebih mudah mencarinya. Kalau untuk mencari buku, maka cari di folder buku, jurnal di folder jurnal, dan seterusnya. Teman-teman bisa membuatnya dengan cara klik create folder, kemudian diganti atau rename, diganti namanya, misalnya di sini buku motivasi, misalnya motivasi. Misalnya teman-teman akan mengumpulkan buku-buku atau literatur, file-file yang berkaitan dengan motivasi. Dibuatkan folder seperti ini, buku motivasi. Kemudian teman-teman lihat di sini masih kosong karena memang belum diisi. Kalau mau mengisi, tinggal klik add, ambil file, add file. Kemudian akan dibawa ke sini. Nah, file-file yang sudah teman-teman download bisa dimasukkan ke tadi. Nah, di sini kita lanjutkan ya teman-teman. Setelah tadi kita sudah mengenal fitur-fitur bagian-bagian dari Mendeley Desktop, kemudian sekarang saya akan mencobakan untuk membuat citasi atau untuk membuat kutipan. Kita citasi, kita mengutip, kita sesuaikan dulu apakah sudah betul di sini untuk bukunya sesuai atau tidak. Kita klik. Nah, dari judul ini sudah betul, kemudian untuk authornya sudah betul, kemudian halamannya di sini ada 7, ini ada halamannya ada 7, 1 sampai 7 tahun 2013 dan seterusnya. Ini sudah rapi ya Bapak Ibu, teman-teman, sudah rapi. Sekarang kita mencoba untuk mengutip atau membuat citasi. Caranya sangat mudah, yaitu dengan cara kita mengambil sedikit, misalnya kita ambil yang ini, misalnya e-book yang berbasis peta pikiran sampai di sini. Kita copy, kemudian kita buka Word-nya, pastikan sudah klik reference, ya, reference. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, kita pastekan di sini. Nah, kita pastekan, kita rapikan dulu seperti ini. Ya, kita rapikan dulu. Satu yang harus teman-teman ingat, pada saat kita mengutip atau kita membuat citasi, mengambil tulisan dari yang ini tadi, dari jurnal ini, yang harus teman-teman ingat adalah jangan pernah kita mengutip sama persis kalimatnya sampai kata demi kata. Karena kalau seperti itu teman-teman akan terkena yang namanya plagiasi. Nah, terus bagaimana caranya agar kita tidak terkena plagiasi? Caranya adalah kita rubah kalimat yang ada di sini, tidak harus dirubah semuanya, kita rubah sedikit kalimat yang ada di sini, atau kita parafrasekan, ya,
Misal di sini kalimat aktif, Bapak Ibu bisa merubah menjadi kalimat pasif. Kalau di sini kalimat pasif, Bapak Ibu, teman-teman bisa merubahnya menjadi kalimat aktif. Yang penting inti dari kalimat tersebut masih sama. Sebagai contoh, ini di sini ada e-book yang berbasis peta pikiran atau mind map merupakan sumber belajar yang tepat. Nah, kita ganti yang ini. Kita ganti misalnya dengan kalimat sumber belajar ya. Sumber belajar yang tepat untuk membantu siswa dalam belajar adalah e-book yang berbasis peta pikiran atau mind map. Mind map kita tambahkan lagi karena bisa. Nah, seperti ini kayaknya lebih luas karena bisa membantu otak untuk berpikir secara teratur, memasukkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi dari otak. Nah, sekarang kita tinggal mempastekan. Ini tadi pengarangnya atau autornya adalah Wilujeng. Kita copy, Wilujeng kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, insert citasi. Nah, nanti akan muncul begini, kita hapus, kita paste di sini, kita paste di sini, pengembangan media e-book dan seterusnya ini sama yang tadi, kemudian kita oke. Nah, kita tunggu. Nah, apabila sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, ya ada nama atau author dari yang kita kutip tadi, artinya kita sudah terhubung dengan Mendeley Desktop. Kemudian kita misalnya ambil satu lagi sebagai contoh, kita mengambil satu lagi. Kalau sudah kita tutup saja ini Bapak Ibu. Kita tutup saja. Misalnya sekarang kita mengambil dari buku misalnya ini bukunya Avandi. Ya, setelah itu kita lihat, kita buka filenya, kemudian kita lihat sudah dari judul dan sampai bawah. Ini disesuaikan dengan metadatanya. Kalau sudah, kita tinggal mencari kutip. Kita belajar mengajar. Ini saja ini. Kita misalnya akan mengambil ini. Ya, kita mengambil ini, kita copy, kemudian sama seperti tadi prosesnya, kita paste di sini, kita pastekan di sini, kita rapikan dulu, seperti ini, kemudian kita parafrasekan, kita ganti kalimatnya. Di sini dalam kegiatan belajar mengajar harus terjadi komunikasi dua arah. Nah, kita ganti ini saja. Titik ya, seperti itu ya teman-teman ya, antara guru dan peserta didik. Kemudian setelah ini kita copy autornya tadi. Kita insert di sini. Nah, kita oke. Setelah selesai kita melakukan sitasi antar pustaka seperti ini, Bapak Ibu tidak usah sulit-sulit untuk menuliskannya. Tinggal klik insert bibliografi.
maka akan muncul secara otomatis daftar pustaka yang tadi sudah Bapak Ibu kutip, kutipan-kutipan yang tadi sudah Bapak Ibu ambil. Nah, seperti ini teman-teman semuanya, mudah kan untuk membuat daftar pustaka, membuat sitasi dengan menggunakan Mendeley Desktop. Demikian Bapak Ibu guru hebat semuanya, presentasi dari saya tentang bagaimana mengintegrasikan Mendeley Desktop dengan Microsoft Word kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.